Baik, eh, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, kakak-kakak yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran kakak-kakak ya yang sudah memenuhi kegiatan pertemuan tatap maya kita hari ini. Hari ini kakak-kakak adalah hari yang penting, pertemuan yang penting pada kita Gambar karena lapangan bola voli. ini salah satu kemampuan yang harus kita miliki dan efisiennya kita di dalam menggunakan LMS nanti, ya kan, akan berdampak kepada efektivitas kakak-kakak di dalam memfasilitasi atau mendiseminasi sasaran kakak-kakak nanti karena kita harus terlihat lebih menguasai, ya kan, bukan hanya terlihat, memang harus lebih menguasai ya dibandingkan dengan peserta sehingga nanti peserta yang kesulitan di dalam menggunakan LMS-nya kita juga bisa memberikan solusi. Makanya kakak-kakak, ya kan, karena ini salah satu elemen penting, saya menyampaikan di grup kita agar bisa hadir semua, termasuk KID yang sudah sampai di Gunung Kerinci, harus kita suruh turun gunung untuk bergabung di kelas kita ini, ya kan KID? Baik. Ya, Baik, ini kakak-kakak kita 2JP dan kalau melihat judul ini ya tidak asing bagi kita ya, apalagi kakak-kakak yang sudah terbiasa di mungkin di PPGP ya, pendidikan guru penggerak ya, guru penggerak kalau ada di sini pasti sudah biasa ya. Tapi yang belum biasa ini kan nanti banyak kegiatan-kegiatan kita di LMS itu yang harus kita lakukan ya. Nah, pengenalan teknologi dan simulasi LMS ya. Oke, kakak-kakak. Kemudian ini yang menjadi tujuan kita kakak-kakak 2JP ya, memahami peran fasilitator dan admin kelas pada LMS diseminasi. Memahami dan mampu mempraktekkan cara memfasilitasi dalam LMS. Mampu memahami cara perekaman timespan ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan kita. Jadi, peran fasilitator, pengecekan akun 10 menit, kendala login ya, dan navigasi modul, simulasi masuk LMS praktik, kemudian praktik cara memfasilitasi dalam SMS, kemudian alur perekaman timespan, pusat bantuan dan administrasi kelas ya. Kita 90 menit kurang lebih nanti akan kita lakukan untuk ke depan. Baik, terkait dengan peran fasilitator dan admin kelas kakak-kakak ini, dua peran ini nanti harus terkoneksi betul, harus bersinergi ya. Dan saya pun di awal-awal ya karena sudah karena sudah ada admin, saya itu lebih tenang ya. Saya dulu sama dengan kakak-kakak ya. Perasaan saya gimana nanti menggunakan LMS-nya karena saat kami pembekalan tentang materi ini saya di sini agak sibuk saat itu ya, karena tahap-tahap untuk pemaparan proposal tahun 2024 ya, dan juga proposal untuk yang skema pengabdian, sehingga saat itu bersamaan waktunya dan saya kurang efektif. Namun ya karena komitmen, saya pikir setiap komitmen yang ada, kesungguhan apapun yang akan kita lakukan pasti akan bisa selesai kan begitu. Nah, untungnya ada admin dan memang ternyata admin dari BGP Riau ini orangnya ini pasif kan gitu. Sehingga terus kita kejar ya. Tolong buatkan link terus karena saat itu kan link yang premium belum ada. Belum ada Google Meet yang premium, masih menggunakan Google Meet
dari guru penggerak ya selama 4 kali pertemuan. Terus saya kejar, kadang-kadang Kak Stepano itu katanya, saya Pak mau naik kapal ini, handphone akan mati Pak, kan gitu. Wah, teruslah kita bereksplorasi bagaimana teknik untuk merekamnya, kan gitu. Akhirnya ya terlampau juga semua, kan gitu. Nah, perasaan itu pasti ada dan muncul di benak kakak-kakak. Namun saya yang sudah mengalami harus kita hadapi kakak-kakak ya, dan apa namanya, dan upaya-upaya yang dilakukan itu sebelum memfasilitasi hal-hal nanti yang membingungkan, ya kan? Kan kalau udah selesai nanti kan sampai besok kan selesai, udah bisa ada buka-buka LMS itu, nanti kakak-kakak akan bisa berdiskusi dengan teman-teman, kan gitu. Baik. Nah, ini kerangka desain yang akan dilakukan oleh kakak-kakak nanti saat memfasilitasi. Ada 3 skema ya, skema sinkronus, ya, skema pembelajaran tatap maya dan pembelajaran tatap muka. Nah, kalau dilihat persentasenya ini ya, pembelajaran tatap muka itu banyak ya kakak-kakak ya. Asinkronus itu hanya 25%. Peran kakak-kakak di sini, kakak belajar mandiri, nanti pesertanya kemudian implementasi di kelas sekolah, jadi mengupload ya kan, nanti secara sinkronus akan dilakukan. Di sini peserta lebih banyak, cuman kita juga kakak-kakak harus berperan ya, karena di asinkronus itu kan biasanya ada ruang diskusinya ya kan, nanti ada pertanyaan pemantik, nanti setiap peserta itu akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan itu, ataupun ada wacana dibuat, terus bagaimana tanggapannya, ya kan? Nanti kakak-kakak sebagai fasilitator harus mengkomentari, tapi komentarnya harus yang kontributif. Bisa juga kadang-kadang fasilitator itu oke, mantap kan gitu. Tapi kan nggak mungkin oke mantap aja ya kan. Tapi juga harus kita baca juga apa yang dituliskan oleh peserta kita. Nah, itu asinkronus. Ya, kemudian asinkronus itu nanti kakak-kakak juga harus apa namanya, menilai tugas, ya, tugas-tugas refleksi, tugas produk, ya kan, dan juga mengabsen, ya kan, nanti akan kita simulasikan. Nah, pembelajaran tatap maya ini, pembelajaran tatap maya ini kakak-kakak yang pertama harus tahu membuat link, ya, harus tahu membuat linknya. Nah, link itu nanti akan sebelum sebelum buat link nanti kita akan difasilitasi Google Meet yang premium. Nanti kakak-kakak akan difasilitasi oleh BGP Riau, ya, yang premium. Nah, bedanya premium dengan reguler ini, kalau premium dia bisa direkam, kalau reguler nggak bisa direkam. Ya kan, itu rekaman perlu sebagai bukti dokumen kerja kita. Dari bukti dokumen itulah nanti kita dihitung JP-nya ya. Misalkan ini 2 JP yang ini, ya kan, 90 menit. Nah, kakak-kakak nanti jangan pas pas 90, harus dilebihkan. Karena kadang-kadang perhitungan di YouTube ini lebih singkat dia. Nanti kalau pas udah lebih 10 menit, jangan, harus kakak lebihkan 20 menit untuk zona nyamannya kan. Ya, itu ya salah satu strateginya ya. Habis itu nanti dari situlah dibayar kita berapa JP, ya kan, untuk tatap mayanya. Jadi ini penting, beberapa teman-teman yang di Sumatera Utara mereka asinkronis ini nggak dipentingkan mereka. Kerja mereka cuma menilai, 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 sehingga kemarin ngobrol-ngobrol banyak fasilitator yang provinsi nggak memenuhi JP. Nah, akhirnya kan harus dikejar, ya, harus dikejar. Ini sebetulnya karena pihak BGP-nya mungkin tidak terlalu proaktif dengan situasi itu, sehingga mereka biarkan. Tapi kan dari pusat kan terus menekan bagaimana time spend dari fasilitator, baru BGP bergerak kan gitu. Tapi kan fasilitator karena nggak diingatkan, lupa dia,
kan gitu. Akhirnya harus laptop itu harus on time, buka 24 jam. Begitu cara mengajarnya. Oke, jadi pembelajaran tatap maya ini kakak-kakak selain buat link dan kita menyematkannya nanti ke LMS sesuai dengan materinya, ya materi yang sinkronus. Kemudian kita share, kemudian eh, harus tahu kita mengelaborasi Google Meet kita ini supaya lebih efektif, ya. Supaya tahu membagi break room-nya, menggunakan Jamboard, ya kan, menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Google Meet tersebut. Kemudian 40% pembelajaran tatap muka. Nah, ini kakak-kakak nanti sama seperti yang kita lakukan kemarin di lingkungan BPGP, ya. Kakak-kakak pun nanti belum tahu apakah di situ, tapi biasanya karena di kabupaten nggak mungkin di situ, nggak akan muat. Mungkin nanti kakak-kakak akan ditempatkan di kabupaten, entah mungkin nanti aula mana itu tergantung BPGP, ya, menetapkannya di sana nanti. Nah, tatap muka ini nanti untuk penguatan materi, ya kakak-kakak, ya, khusus PJOK, kemudian simulasi materi yang perlu praktik. Ya, kita kemarin kan ada praktek untuk menganalisis video, ya kan, ada praktik SEM, kemudian ada diskusi-diskusi untuk mempraktekkan materi kebugaran, ya, kebugaran bagaimana menghitung denyut nadi, kan gitu. Nah, itu nanti yang kakak-kakak lakukan pada saat pembelajaran tatap muka. Nah, pertanyaannya, apakah kakak-kakak bisa memperhatikan siapa saja dan apa perannya dalam proses pembelajaran tatap muka dan asinkron agar berjalan dengan lancar? Nah, jadi sebagai fasilitator ini, ya kakak-kakak harus paham tugasnya apa, ya. Kalau admin itu kan tugas admin itu hanya pertama sebetulnya kalau kalau di SOP-nya admin itu harus ada di dalam Zoom, ya, untuk memantau kegiatan pendidikan dilakukan. Namun sepanjang kegiatan pendidikan yang kita lakukan, Kak Stefano nggak pernah di kelas mungkin ada macam mana, kan? Kan banyak kesibukan, ya, kegiatan orang-orang di BGP ini nggak pernah berhenti. Malah di satu program itu bisa berjalan 3 program dia, kan gitu. Ini yang membuat mungkin para admin tidak optimal di dalam eh, kegiatan tersebut. Nah, ini kakak-kakak secara regulasi mengenai tentang peran admin dan fasilitator. Jadi admin itu mengecek pengumpulan tugas peserta. Nah, jadi kakak-kakak untuk tugas ini harus kita pahami kondisi adminnya. Kondisi adminnya itu seperti yang saya alami, mungkin ada juga mungkin secara langsung kepada kakak-kakak untuk mengumpul tugasnya, kan gitu, untuk diingatkan. Tapi kita pun sebagai fasilitator jangan lupa juga ngecek, ya, dicek tugasnya siapa yang ngumpul, ya seperti yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya kan saya ingatkan. Nah, itu adalah tugasnya admin gitu, ya. Kemudian pengecekan dan penilaian kinerja fasilitator, ya. Kak Yul Fitri masuk langsung langsung rusuh Kak Yul Fitri ini. Oke, Kak Kak, Yul. lambat. Ya Kak, aman Kak, aman Kak. Ada Kak aman. Kak bisa di mute ini Kak Yul. Kak Yul, mute Kak Yul. Oke, nah. Yang kedua, admin itu kakak-kakak mengecek dan menilai kinerja fasilitator. Jadi, nah ini tadi makanya idealnya admin itu standby di Zoom, ya, di Zoom atau tatap mayanya. Nah, kemudian pengaturan due ini untuk apanya, ya? Untuk apa namanya? Lini masa kegiatannya.
kemudian memantau dan menarik data nilai LMS admin dashboard. Ya, nilai dimasukkan, diimpor, terus diekspor apanya kemana, ke pusat atau kemana ya kan. Ini juga penarikan data time spend, ini bukan tugas kita ini. Ya, kalau trouble untuk hasil peserta, nah kakak-kakak kalau ada kita trouble, kakak-kakak boleh menghubungi admin. Makanya admin itu harus ada langsung nomor kontaknya. Nanti biasanya kan kalau kakak-kakak mau memfasilitasi, nanti akan ada rapat penyamaan persepsi. Di situ nanti akan dibagi nomor admin, linknya, dan passwordnya, ya, user dan password untuk premiumnya. Nanti kakak-kakak simpan, ya. Nah, fasilitator itu menotkan link sesi sinkronus, ya, ditotkan kakak-kakak linknya. Nanti bagaimana menotkannya akan kita ini ya, kita simulasikan. Halo Kak Yul. Oke, makasih Kak Yul. Nah, kemudian melakukan penilaian. Semua tugas-tugas. Makanya kakak-kakak strateginya. Kak Yul kalau di mute kok hidupkannya lagi ya. Oke. Jadi kakak-kakak tugas-tugas jangan dikumpul-kumpul untuk menilainya. Kalau ada waktu langsung dieksekusi, dinilai. Ya, yang sudah dikirim. Kadang-kadang ke inilah bukti karya sampai sekarang masih ada 5 lagi yang belum mengirim. Terus itu saya pantau. Mulai dari selesai kita penguatan bukti karya kemarin, langsung besoknya saya pantau. Yang pertama kali masuk di Karesan, ya, langsung ke revisi juga masuk Karesan kan gitu. Nah itu. Jadi mulai dari situ biasanya langsung kita pantau. Karena kita nggak tahu esok apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita kan gitu. Entah keluarga kita yang mewajibkan kita untuk makanya kalau saya itu prinsipnya selesaikan dengan sesingkat-singkatnya kan begitu. Saya pikir itu perlu juga kakak-kakak amalkan ya. Kemudian mendampingi dan mengajar untuk pembelajaran daring, tatap maya, dan tatap muka ya. Kemudian memastikan peserta sudah mengumpulkan semua tugas. Siap Bu. Eh, ini yang tadi ya kakak-kakak ingatkan ya. Halo Kak Yul Fitri, tugasnya dikirim Kak. Nah, tapi di awal-awal kan saya tidak mau menyinggung nama ya. Hanya diingatkan, ayo kakak-kakak di di titik sekian, materi sekian masih ada 5 lagi yang belum mengumpul tugas, sudah disegerakan, paling begitu. Dan ini pun harus kita lanjut juga kakak-kakak di dalam menyampaikan pesan, ya pesan-pesan yang kita sampaikan di grup itu supaya tidak menimbulkan sara, tidak menyinggung perasaan. Maka ada trik-trik yang harus kita lakukan, termasuk ketika mengingatkan kita, jangan langsung menembak namanya istilahnya kalau di bahasa kita kan. Nah, jangan langsung sebutkan namanya, tapi diingatkan secara umum gitu. Ya. Kemudian mengisi dan menautkan pranala rekaman. Jadi hasil rekaman kakak-kakak itu jangan lupa merekam. Setiap mau Zoom, ya, setiap mau Zoom, kakak-kakak pastikan peserta sudah siap untuk melakukan Zoom. Jadi yang siap untuk melakukan Zoom ini ada tatap maya ini yang pertama siap kondisinya kakak-kakak. Jadi biasanya kan ini kan kesadarannya orang kakak-kakak kan sudah tinggi karena habit ya udah habit mau Zoom maka kalimat-kalimat yang keluar pun sudah terjaga. Itu saya lihat dari kakak-kakak luar biasa. Tapi nanti kan kakak-kakak yang seperti itu kalau peserta kakak-kakak kan belum tahu juga. Makanya harus kakak-kakak ingatkan, halo kakak-kakak kita mau Zoom supaya apa namanya diskusi kita lebih bagus lagi dan tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang negatif kan gitu. Ya nanti kan rekaman kita itu kan nggak tahu kalau SOP dari pusat semua rekaman ada tim reviewernya akan dievaluasi, diputar orang itu mulai dari awal sampai akhir. Ya, itu kakak-kakak di dalam perekaman. Setelah aman semua, baru kakak-kakak
rekam, kliklah rekam kan gitu. Nanti bagaimana mengkliknya akan kita latihkan ya. Nah, setelah direkam jangan lama terdiam kakak-kakak, langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kakak-kakak semua. Nah, sepakati aja. Apakah kakak-kakak, apakah Bapak Ibu boleh? Nggak ada sebetulnya ketetapan karena di modul itu pun ataupun di moderasi rencana moderasi itu nggak ada di situ disebutkan kakak-kakak, tetapi ini adalah inisiatif bersama ya kan agar eh, apa namanya statuta antara fasilitator dengan peserta itu sama kan gitu, sama-sama belajar. Namanya kegiatannya kan memfasilitasi. Beda kita kakak-kakak jadi fasilitator dengan instruktur. Kalau instruktur kita itu transfer ilmu sepenuhnya kan gitu. Kalau fasilitator tidak, yang belajar adalah pesertanya ya kan untuk mengetahui sesuatu itu ataupun untuk mengetahui memoderasi materi yang ada di modul itu adalah pesertanya. Jadi kita fasilitator itu tinggal memfasilitasi medianya, mengarahkan mereka supaya aktif diskusi. Iya kan, tengok tatap muka kan, saya nggak begitu banyak berbicara, tapi bagaimana mengarahkan kakak-kakak berdiskusi dan memanfaatkan media-media yang ada kan gitu. Gitu. Jadi berbeda dia. Jadi kakak-kakak pun nanti jangan pernah apa namanya di awal itu harus kita sampaikan kalau kita itu adalah sama-sama belajar. Tidak ada yang lebih hebat di antara kita ini. Yang hebat itu adalah orang yang mau belajar kan gitu. Supaya muncul kesadaran dari peserta itu. Karena kalau kita langsung tunjukkan siapa kita, nah itu biasanya mereka akan makin semangat kan gitu. Ya kan? Kemudian kenalilah di antara peserta itu yang apa namanya yang paling yang paling aktif, yang paling kritis itu dapat kakak-kakak manfaatkan di dalam kegiatan diskusi ya dan seringlah meminta pendapat kepada orang tersebut begitu ya kan. Nah, itu dan setiap pendapat dia harus kita berikan apresiasi gitu. Walaupun semuanya harus kita berikan apresiasi ya kan? Tapi harus kita kita kuatkan dia, kita puji, kita hidupkan dia kan gitu. Itu akan lebih baik sehingga orang-orang yang seperti itu akan muncul dan akan terbangun pola pikirnya, oh ini ternyata memang untuk belajar bersama kan gitu. Nah itu kakak-kakak ya, trik yang akan kita lakukan gitu. Kemudian semua rekaman itu kakak-kakak harus tahu kan. Nanti di LMS kita itu ada namanya si time span ya. Time span. Nanti di time span itu nanti akan ada di situ tempat untuk menotkan hasil rekaman video kita yang sudah dalam berbentuk tautan YouTube. Nanti kita buka YouTube-nya, nanti link YouTube-nya itu kita sematkan ke peranala rekaman. Setelah kita sematkan nanti langsung nampak dia. Ya sekian menit ya kan langsung nampak dia. Kemudian mengisi penilaian kinerja dan kuesioner. Jadi ada nanti kakak-kakak ya mengisi penilaian kerja untuk diri sendiri dan juga peserta kakak-kakak itu nanti akan menilai kinerja fasilitatornya ya. Dan juga ada kuesioner. Itu nanti biasanya kakak-kakak di akhir setelah selesai semua kegiatan pendidikan gitu. Itu jangan lupa ya. Baik. Simulasi LMS. Nah, ini eh di apa namanya di LMS kakak-kakak sudah muncul belum? Sebentar ya, biar saya share juga ini. Ini saya coba tutup ya. Saya coba tutup.
Nah, ini kakak-kakak, ini waktu LMS kami waktu pembekalan ya, pembekalan luring, ada pembekalan untuk daringnya ya. Nah, ini ada 2 ini, dan yang Riau yang ini, yang sekarang kita gunakan ya. Jadi ini bisa diklik ini, diklik semua. Nah, untuk latihan kakak-kakak yang ini sudah ada belum ini Kak di LMS kakak-kakak? Sudah, Kak. 0102 LMS praktik sudah ada kan? Nah, biasanya kan kalau sebelum masuk ke sini, biasanya kita kakak-kakak harus memiliki akun ya, memiliki akun. Nah, akun itu bisa dicek, tapi di sini saya tidak ini juga ya, tidak begitu paham. Tapi kalau tampilan di slide ini, pengecekan akun ini akan dituntun kakak-kakak nanti ya, dituntun ke PMM dulu ya, ke PMM dituntun nanti setelah kita ketik akunnya dan passwordnya, akan nanti masuk ke sini dia Kak, Ibu Manja dari SMP Negeri 3 Huristak. Wah, satu atap sudah mengerjakan refleksi kompetensinya. Wah, ini kan kalau Huristak ini dekat kampung saya nih. Tapi ceweknya ini bukan orang Huristak kayaknya nih. Nah, setelah itu nanti ya dikliklah ini PMM-nya ya kan, nanti banyak di situ. Ya, selain PMM banyak juga. Nah, diklik community PMM untuk masuk ke akunnya ya. Jika Anda tidak mengakses kelas pelatihan, silakan cek apakah akun masuk ke LMS akun yang terdaftar untuk mengakses program atau bukan. Nah, nanti kakak-kakak akan diberikan akun, atau mungkin juga akun yang kakak gunakan ini yang sekarang ini, itu juga nanti akunnya. Ya, makanya kakak-kakak jangan lupa passwordnya ya. Apabila akun yang digunakan telah sesuai namun Anda tidak bisa masuk, silakan hubungi admin. Misalnya ada itu kan, kayak ini kan, ini pusat bantuan. Jadi kalau ada kendala, ini bisa diklik Kak, nanti diketik apa kendala kita, keluhan kita, terus di screenshot bukti kendala tersebut sebanyak 5 atau 3, kayaknya 5 ya, 5, nanti dapat dia di screenshot, masukan. Kemudian nanti biasanya dalam 1 menit akan dibalas, karena operator pengelola aplikasi ini sangat respect ya. Saya sudah pernah coba waktu reviewer praktisi mengajar, tak sampai 1 menit sudah dibalas. Ya, balasannya itu memang menunggu 3 jam ya, 3 jam untuk memutuskannya gitu. Tapi respon mereka itu cepat ya. Nah ini. Nah, setelah itu kalau ada kendala login, nah inilah ya, kendala login tidak terdaftar dalam email, perhatikan beberapa catatan berikut untuk kurs ya yang tidak terdaftar. Apabila email Anda salah atau berbeda dengan akun yang telah didaftarkan, silakan pilih opsi masuk dengan akun yang lain dan masuk menggunakan akun yang terdaftar. Apabila masih belum dapat, mohon hubungi pusat bantuan ini kakak-kakak ya. Yang ini ya, ada pusat bantuan. Misalnya tampilan itu selalu ada. Kadang dia di sudut bawah di itu kakak-kakak. Ya, kadang di atas. Nah, kemudian perhatikan beberapa catatan berikut untuk kurs yang tidak muncul. Jika Anda sudah masuk LMS namun tidak menemukan diklat, pilih menu akun dan cek jika akun tidak sesuai, klik logout. Setelah logout dari LMS, pastikan Anda juga keluar dari PMM, klik tautan guru Kemendikbud dan klik keluar. Nah, di antara kita ini ada yang belum masuk, yang belum muncul nggak apanya itu tadi? Yang 2
2 LMS praktik tadi. Oh, kemudian udah ada juga di situ LMS praktiknya? Saya belum, Punya saya belum Kak. Belum ya? Saya belum Kak. Punya Oh, saya pun belum ada, Kak. siapa yang sudah? Ada yang sudah? Ardi udah Kak. Saya sudah Kak. Riko udah Kak. Wah, kakak-kakak yang belum supaya login. Yang diklik itu kakak-kakak coba klik course atau dashboardnya ya. Kalau udah masuk, klik dashboard. Oke. Benar Kak. Benar Kak. Oke Kak. Ada yang mau share screen yang nggak bisa? Dashboard itu keluar PKG PJOK Kak, daftar hadir. Dashboardnya. Nah, saya klik dashboard. Keluarlah itu daftar hadir Kak. Kalau course itu publikasi 1, 2. Berarti ini Kak? Ya, course. Ya, 1, 2 daftar tugas, baru keluar Kak. Itu klik yang LMS yang 1 ya Kak? Yes. Nah, ini kan kenapa 2 dia? Loh, kok tutup ya? Kenapa 2? Karena nanti kita saat simulasi nanti akan ada di kelas ini kelompok yang khusus fasilitator. Nanti satu lagi yang khusus peserta. Nah, ini nanti peran kita yang mau kita buat. Nanti yang fasilitator dia menilai bagaimana buat akun. Yang pesertanya nanti ya layaknya sebagai peserta dia kan gitu. Nah ini kakak-kakak ya, fungsinya kenapa 2? Supaya moderasinya bisa komplit gitu. Oke. Berarti sudah muncul ya. Yang tidak pakai laptop saat ini, ya nanti bolehlah berdiskusi dengan teman-teman yang ini ya, yang ada di kelas ini. Berbagi gitu. Baik. Setelah kalau sudah tidak ada masalah untuk login, baru kita Kak Sam, bentar Kak Sam. Iya. Ini punya saya, ini kan ada nih contoh yang di WA kirim ke Ardi ini kan. Kak Ardi kan di situ diklik dashboard. Iya. Kalau punya saya, kalau diklik dashboard, ini yang keluar Kak. Bisa share Kak? Bisa share? Saya tutup dulu ini ya. Saya kirim di WA aja. Saya kirim di WA aja. Di WA? Oh ya. Di WA kelas. Terus, kalau belum saya ya? klik, belum. Kalau saya klik course, ini yang hadir seperti ini. Bentar. Coba screenshot. Oh iya, ini PKG PJOK ya. Masuk dia berarti punya kakak. Bentar. Coba di dashboard tuh klik yang titik 3 tuh Kak Ir. Bentar. Yang mana Kak Riko? Di dashboard yang titik 3 sebelah kanan atas. Di situ ada tulisannya list view. Ya. Cat view. Coba pilih cat view. Oh iya, udah keluar. Oke. Terima kasih Kak Riko. Kak Okta. Ya Kak Okta, terima kasih sudah membantu Kak In keluar. Terima kasih. Oke, udah bagus. Baik, berarti nggak ada masalah ya. Ada lagi yang lain kakak-kakak? Kecuali yang menggunakan handphone itu pasti kesulitan. Tidak aman ya, aman tu billah ya. Ya Kanton? Punya saya cuma 3 Kak, enggak 4 apanya. Enggak 4 ya? Tinggi koro-koro.
Coba Yang Iya, ikut, sama PABB Kak yang nggak Anton. ada, Kak. coba ikuti PABB yang nggak ada. instruksi Kak Okta tadi. Kak Okta, bantu Yang Kanto keluarkan. Memang oh, 3 kantor. punya Kak Ardi itu udah ada kelasnya, Kak. Di situ batch 2 Bukan. kelas 12. Ah, Punya saya Kak itu Adi yang belum ada. belum ada ya? Kak Adi itu pelatihan Jadi lain. Sama saya Kak, kelas belum ada lagi. izin kakak-kakak Ya, ini ada 4 kalau itu artinya pelatihan lain. kalau bukan, mungkin menunggu Oh, apa Kak Ardi yang namanya pembatik itu ya? Kasam, itu kan Ya, yang PKG kan 3. Satunya lagi itu saya pelatihan PKG anak kesulitan belajar. oh Oh. gitu. Oh ada juga kayak itu ya, Kardi. Ada PKG-nya lagi, beda ini. Wah, banyak lahan lah ini. Pecah-pecah kocek Kardi. Iya, Cair. Profesor cair, tuh. Ya kan, Ardi? cair. Bisa lah beli Kak Sam, beli Kak Sam Vario 2. izin. Iya, kain. Ini yang satu untuk siapa Kak Sam? Yang mana ada 1, ada 2 kan? Maksudnya, ya ada 1 ada 2, yang Nah, itu satu nanti pada saat kita simulasi akan kita gunakan itu yang satu nanti untuk fasilitator, yang satu untuk ini, yang satu untuk peserta gitu. yang dua untuk peserta. Ya boleh ya, yang 2 untuk peserta ya, yang satu untuk fasilitator gitu. Oh gitu. Oke, udah aman. Berarti untuk Oke. kendala-kendala enggak ada lah ya. Kalaupun ada nanti kendala nggak bisa kita dapat solusinya, kita minta bantu sama Kak Stefano ya. Baik. Terus ada kakak-kakak navigasi. Nah, ini tampilannya ya untuk dashboard ya. Dashboard yang tadi. Ya. Oke. Untuk fasilitator yang 2 adalah untuk aktivitas sebagai peserta. Oke, perpindahan course. Nanti setelah masuk ke satu course, silakan klik menu dashboard dan Anda akan kembali ke laman awal untuk memilih course yang diinginkan. Ya, jadi ketika kita klik nanti ini akan muncul seperti ini kakak-kakak ya. Muncul seperti ini salah satunya. Ini 01 berarti ini fasilitator ya. Kita klik, ini ada menu-menunya, ada beranda, ada semua modul, ada peserta, sampai kepada pengaturan ya. Ini ada time spend. Nah, itu. Kemudian perpindahan course. Nah, kalau pindah diklik aja ini course Kak ya. Misalkan nanti berganti siapa yang jadi fasilitator. Nah, tinggal klik dashboard, klik course ya. Klik course ini nanti muncul lagi. Nah, kemudian ini apa ini? Udah tadi. Ini untuk pertama kali masuk ke halaman beranda kelas akan muncul notifikasi undangan untuk bergabung. Selanjutnya klik accepted. Nah, biasa juga ya nanti ada nggak kemarin kayak gini? Accepted gitu. Oh, nanti kalau ada diklik aja accepted-nya ya. Jangan dash line ya, accepted aja diklik. Nah, ini menu-menunya kakak-kakak ya, menu-menunya yang harus penting untuk kita elaborasi nanti pada saat kita pendidikan ya. Nah, semua model ini di sini ada materinya. Nah, untuk melihat peserta kita, nah ini ya. Terus daftar tugas. Nanti kakak-kakak untuk controlling tugasnya, tinggal klik daftar tugas itu ya. Terus ada rubrik, ada nilai, dari files ya, daftar kuis, diskusi, silabus. Ini semua nggak apalah, nggak perlu kita campur ini kalau yang ini. Paling lihatlah pengumuman ya, pengumuman ada di sini untuk melihat ini, ada pengumuman dari BGP atau kemana. Biasanya itu nggak apalah, berfungsi kali. Kuesioner ada tadi kita ngisi kuesioner, ada penilaian kerja. Nah, untuk mengontrol time spend kita, nah, sering-sering kita klik ini kakak-kakak ya. Udah berapa menit, nah sering kita lihat.
untuk mengejar target. Karena dari sini juga nanti uang tatap maya kita kan. Kalau nggak berisi ini nggak dibayar oleh pusat gitu. Ini ya. Kemudian sort menuju kalender. Nah, oke, nggak apalah ya. Baik. Nah, ini Anda masuk ke kelas yang tepat dengan melihat pada informasi di bagian kiri atau LMS ya. Jika Anda masuk ke kelas yang salah, hubungi admin kelas atau fasilitator. Nah, kadang-kadang nanti kayak kami kemarin dibuat saya di kelas 5. Ya kan, padahal di penugasan, tabel penugasan itu saya di kelas 4. Masuk ke kelas 5 ya kan. Akhirnya dihubungi lagi adminnya, super admin. Kak Moris ya. Siapa kemarin Pak Nori, Kak Nori ya. Kak Nori. Baik. Ini menu-menu utama yang tadi yang dijelaskan tadi Kak ya. Nah, ini toolsnya ya. Account, dashboard, course, kalender untuk mengubah pengaturan. Nah, ini fungsi-fungsinya ya. Kemudian ini beranda halaman utama berisi informasi terkait dengan tools atau kelas Anda. Oke. Nah, ini lintasan. Nah, lihat pelatihan. Lintasan pesan diskusi atau Anda. Ya, boleh dilihat ya. Lihat notifikasi pelatihan. Nah, menu semua modul. Nah, ini kakak-kakak, kalau menu semua modul ini kita klik, tampilan nanti ya. Kita coba ya. Kita coba. Nah, ini kalau kita klik kakak-kakak ya. Menu semua modul ya. Nah, kan ini. Semua modul. Nah, ini informasi pengumuman ya, pengantar program ini nanti pengumuman nanti pengantar program nanti ini biasanya orang BPGP atau pusat ketika penggunaan bahan ajar. Semua dibaca nih Kak ya. Karena modul-modul yang ada itu enggak boleh di share itu. Ya. Karena nanti kakak-kakak kan ada dikasih modul cetak. Ada juga moderasinya, buku rencana pelaksanaannya kan. Ini nggak boleh disebarkan kakak-kakak. Karena misalkan modul e-booknya itu, ya modul digitalnya, itu sebetulnya ketika di copy itu, di blok, di copy, dipindahkan ke Word, akan diketahui oleh mereka di pusat. Ya, akan diketahui oleh mereka walaupun sudah di-download. Makanya itu modulnya lumayan canggih. Saya luar biasa melihat modul itu ya. Karena pernah saya gunakan juga begitu, mungkin juga teman-teman yang lain melakukan hal yang sama pada saat ada rapat koordinasi. Itu salah satu hal yang diingatkan supaya modul itu tidak boleh disebarluaskan baik itu secara parsial maupun secara keseluruhan gitu. Tak boleh, ya kan? Nah, itu. Nah, sebagai etika salah satu yang harus kita bangun. Nanti di situ ada unggah surat izin, unggah fakta integritas, ya kan? Ini semua modul-modul yang kakak-kakak ini nanti ya lakukan. Banyak, sangat banyak Kak. Ya. Banyak sekali sampai nanti kakak ke bukti karya ya, bukti karya peserta kakak-kakak nanti. Ini ya. Baik, sejauh ini ada hal yang mau ditanya Kak? Boleh kakak-kakak sambil makan siang ya. Sambil minum, makan cemilan. Kak Des tuh kayaknya nikmat kali makan siangnya. Mana Kak Desi? Gak gila undangan tuh Kak Desi. Iya, udang Lapar. Nah kan kamu Sin? Jambu nih, jambu doang. Kak Sam, sedikit tanya nih Kak. Ya. Ini Kak, seandainya kan kita melakukan perekaman nih, Ya. kayak Kak Sam sekarang nih. Terlemparlah kita di tengah jalan gitu Kak. Di tengah gimit gitu. Terus nanti rekaman gimitnya gimana Kak?
Kalau lemparnya tengah jalan, lewat bus naik. Apa nggak keputus gitu Kak? Biasanya kalau kita yang jadi host, kita kan pasti jadi host itu ya. Nah, kita terlempar sebagai fasilitator, itu jimitnya itu tidak akan mati, ya, tidak akan mati. Jadi join lagi sampai habis waktu yang ditetapkan. Kan ketika kita setting jimitnya itu kan dari jam sekian sampai jam sekian. Sebelum sampai ke jam deadline itu, jimit itu nggak akan mati sepanjang ada peserta di dalam itu. Jadi silakan kita join, nanti secara otomatis nanti akan masuk lagi. Ya, tinggal klik aja apa itu, klik link yang sudah kita buat, ya kan? Kan kita sendiri membuat linknya kan? Kita klik langsung join kita bersama peserta gitu. Itu mungkin saya pun sering juga terlempar Kak Musin waktu kita tatap maya, terlempar saya ya kan? Karena tahu memang ini kampus Unimed di tengah kota, kampus kita ini termasuk di tengah kota lah ini. Tapi di sini yang namanya jaringan seluler, Telkomsel, IM3, Indosat itu low ya, sangat rendah, cuma satu garis. Makanya ketika di sini kita ini menggunakan WiFi kampus, tapi kan saat itu mati, sehingga saya manfaatkanlah ini hotspot ya, hotspot dari pribadi. Akhirnya terganggu, terlempar, sering terlempar itu pada saat itu. Ya, karena mati lampu di sini. Nah itu, nggak apa-apa Kak Mesin. Join lagi ke linknya itu, nanti akan kembali ke main room. Ya. Nah, Terus ini Kak, ya. nah untuk rekaman Jimit kita ini apakah langsung terkonversi ke laptop kita apa ke admin langsung nanti Kak? Kalau sudah menggunakan Gmail Premium, kan untuk menggunakan Gmail Premium itu nanti kan kakak-kakak akan diberikan akun sama password, ya kan? Nah, kita menggunakan itulah masuk ke Gmail Premium dan nanti kalau kita melakukan perekaman akan masuk nanti ke email kita itu Kak. Email akun premium itu. Email saya kan fasil 0004 apa itu @bbgp Riau. Nah, nanti passwordnya 00 sekian ya kan. Nanti masuk ke akun kita itu. Nah, selesai nanti pendidikan, akun itu akan ditarik oleh BBGP ya. Dan rekaman itu akan hilang semua nanti. Karena itu adalah milik BBGP. Itu dia Kak Resan. Ya, Kak. Intinya yang ditanyakan sama Kak Musin tadi itu otomatis ke email yang diberikan tadi lah ya Kak Sam? Betul Kak. Nunggu Iya. paling setengah jam. Nah, sebentar ya Kak ya, sebentar ya. Ada telepon pimpinan pula ini. Siap-siap.
Baik, ada lagi kamu Sin? Cukup Kak, paling itu aja soalnya tadi kan takutnya gini Kak, video rekaman kita ini kan terkonversi ke laptop kita pribadi, terus mengupload ulangnya ke email BGP nanti tak sulit karena sinyal sini kan agak susah gitu Kak. Enggak Kak. Walaupun kita terlempar, karena Jimit yang kita buat itu tetap hidup, ada teman-teman di situ, peserta ya kan. Nah, tetap terekam juga Kak. Nah, itu nggak ada masalah kalau yang itu. Siap Kak, siap. Makasih Kak. Baik, lanjut Kak Raisan. Ya, izin Kak Sam. Saya tertarik tadi Kak Sam bilang mempersamakan persepsi kan. Artinya kalau saya salah nanti di aja Kak Sam. Artinya misalnya kalau kami di ya misalnya, artinya kan Pasda itu nanti kan harus disamakan persepsinya seperti itu Kak Sam, atau bagaimana sih Kak Sam? Maksudnya persamaan persepsi misalnya Pasdanya 16 nih yang di SIA. Artinya kami sebelum pertemuan pertama apakah kami harus mempersamakan persepsi nih kalau tugas kita nanti pakai modelnya gini atau sistemnya atau seperti apa Kak Sam untuk persamaan persepsi ini Kak Sam? Terima kasih. Baik. Biasanya Kak kalau di awal itu betul yang disampaikan Kak Resan, harus ada kesepakatan dengan peserta ya. Di awal itu harus kita sampaikan ya, termasuk di dalam kegiatan Zoom mengenai tentang jam berapa dimulai, itu harus disepakati ya. Tapi mungkin ada saat-saatnya juga kita fasilitator, karena kesibukan kita kadang kita masuk malam aja lah kan gitu ya kan. Ya kadang kalau kayak saya ini kan waktu luangnya dari pagi sampai siang itu memang luang kan gitu kan. Paling nanti jam 2 lah akan ada kegiatan berkaitan dengan PON kan gitu ya kan. Itu saya buat pilihan gitu, tapi pilihannya jangan sampai mengganggu aktivitas kita kan gitu. Nah, tetap itu kita tetap yang memegang kendali. Ada juga yang malam dilakukan. Ya, ada yang malam, beberapa fasilitator dibuat malam, tapi kan malam itu biasanya resapan ingatan kita. Belum lagi kalau pulang ke rumah itu anak, ini kan masih di kantor semua kan, masih enak kan. Nah ini, itu yang pertama, disamakan persepsi. Kemudian mengenai tentang tugas-tugas, ini juga harus ditegaskan ya. Kalau mengenai tugas kan Kak, jenis tugasnya apa dan modelnya seperti apa itu kan sudah ada di LMS. Misalkan refleksi, ya kan, sudah ada formatnya, sudah ada pertanyaan-pertanyaannya, tinggal bagaimana pertanyaan-pertanyaan refleksi itu dijawab oleh peserta. Sudah ada di situ. Nah, saya pikir ini tugas kita hanya memberitahukan saja kepada peserta agar mereka dalam mengerjakan tugas itu dibentuk seperti apa. Misalnya kan kalau di LMS itu kan boleh foto, boleh video, PDF, boleh Word kan gitu ya kan. Atau boleh langsung diketik, banyak optionnya di situ. Itu Kak Resan. Kemudian mengenai tentang kalau kesepakatan ini saat Zoom itu sudah biasalah. Itu pun ada juga ya Kak di di slide PPT kita di awal itu biasanya ada itu. Ya, setiap slide PPT ada di situ kesepakatan-kesepakatan gitu. Kemudian inilah buat grup, ya kan? Begitu buat grup, nah di grup itu harus menempatkan diri kita sebagai fasilitator itu sebagai rekan, ya kan? Sebagai rekan, bukan sebagai, kalau saya nggak pernah saya tempatkan diri saya sebagai fasilitator, karena kadang-kadang tertawa dengan leluasa kan gitu ya kan? Nah itu ya. Jadi kemudian kita harus respon cepat Kak, kalau ada pertanyaan itu harus respon, ya kan? Terus kalau responnya itu selalu ini ya beda lah kalau merespon sama anak-anak SD ya kan. Kalau ini kan yang diapikan orang dewasa ya kan. Harus juga ya menempatkan diri kita sebagai selalu memberikan solusi begitu. Itu mungkin Kak Resan, dan biasanya Kak Resan dan kakak-kakak yang lain itu di awal itu nanti orang kakak-kakak akan
dikumpulkan oleh BBGP ya untuk menyamakan persepsi semua nanti fasilitator daerah. Dikumpulkan lagi nanti, di situ dikuatkan lagi nanti. Dan di situ hadir admin. Ya, hadir nanti admin di situ kalau ada hal-hal teknis dalam penggunaan LMS ataupun yang lain-lain yang belum mungkin optimal untuk kita pahami kan gitu. Nah, jadi nggak usah dikhawatirkan Kak, tapi begitu nanti ada penyamaan persepsi, nah seperti ini harus betul-betul Kak hadir. Jangan dualisme ini apa namanya sambil-sambilan ya kan. Tidak bisa, memang harus duduk fokus karena menjalani PJOK ini pun di awal sudah kita sampaikan bahwa harus pilih ya, pilihan. Ini adalah pilihan ketika memulai ini maka harus dituntaskan. Tapi enggak ribet-ribet amat kok. Kayak saya kan dosen kan termasuk kegiatan paling sibuk ya. Ada riset, ada pengabdian, ada rapat. Ya kan, itu bisa kok. Ya, orang cuma 2 JP habis itu nanti kan kita kelang-kelang. 3 hari nanti baru Zoom. Ya kan? Bukan beruntun dia kegiatannya, enggak. Makanya enak ya, enak. Yang beruntun itu adalah pesertanya. Kalau pesertanya memang mengerjakan tugas, habis tugas ini lahir lagi tugas besok kan gitu kan. Jadi ketika sudah masuk ke zona fasilitator, kita itu enak Kak ya, enak. Ya minimal misalnya nanti beli Vario yang 150 cc ya kan hasilnya. Itu. Oke Kak Rezan. Siap, siap. Oke, terima kasih Kak. Baik Kak. Terus ini hampir sama ya kalau tutup semua itu. Nah, tinggal klik-klik kita ini tutup semua. Kalau ini ya paradigma perubahan diri kendali ya. Jika buka yang detail, klik aja topiknya ini kakak-kakak diklik ya. Sini nampak nanti. Kak Sam, izin. Ya. Nggak dibagikan tuh PPT-nya? Ini boleh. Nanti dibagi Kak ya. Dibagi Ya, nanti. biar terlihat apa yang diinikan gitu. Ya, biar ada nanti untuk refleksinya ya. Iya. Kemudian Kak, ini kalau ada lingkaran-lingkaran hijau bulat-bulat gini, nah itu artinya kakak-kakak di sini tetap maya. Nanti disinilah link Jimit yang kita buat disematkan. Nanti tekniknya nanti akan ada bagaimana cara menyematkannya. Ya. Oke. Kalau di sini nanti jangan dirubah ya Kak ya. Nanti kan pada saat kita ngedit itu bisa kita merubah tampilan tulisan ini semua. Jadi ketika kita mengedit jangan dirubah-rubah. Karena kalau dirubah nanti pihak verifikator ya kan, pihak verifikator akan bingung ini masuk ke materi mana kan gitu. Karena nanti di link YouTube itu pun ketika kita ekspor video mentahnya itu ke YouTube, nanti di YouTube itu akan minta judul dia. Akan minta judul. Maka kakak-kakak jangan coba-coba mengetik judul yang berbeda dengan ini. Harus. Kalau saya untuk supaya aman saya blok aja ini. Saya blok dari samping sampai ke ujung sampai misalkan ini 1.A yang di bawahnya ini kan. Saya blok dia dari PJOK ini sampai ke 1.A ini. Habis ini Kak copy Sam, paste. nggak samsar. Belum Kak samsar. Hah? Nggak ada. Apa di laptop saya aja? Oh iya. Imajinasi kami itu. Nah, ditembung tadi ya. Baik. Nah, ini ya. Jadi kalau kita mau ekspor YouTube kita konversi YouTube kita ke YouTube, mulai dari sini diklik Kak, ya. Diklik, mulai dari sini klik, nah copy, masuk ke YouTube, situ kan minta judul dia kan, minta judul, nah pastekan di situ. Nah itu kakak-kakak, kalau diketik nanti masa kadang-kadang salah huruf, ya.
Baik. Itu besok kita simulasikan Kak, 4 jam besok itu lama karena memang kita mensimulasikannya di situ secara intens ya. Baik. Nah, ini. Oke. Ini mengenai tentang sekali lagi Kak, jangan diubah-ubah ya. Baik, ini memahami alur pembelajaran tatap muka dan asinkron melalui simulasi LMS praktik. Akan diberikan LMS praktik sudah semua, sudah ya. Ini pakai pada saat kakak-kakak menjadi fasilitator. Berarti nanti untuk hanya latihan aja nih Kak ya, yang ada di LMS kita. Untuk latihan aja. Jadi, oke, ini oleh karena itu instruksi, oke, aman ya. Baik, masuk ke LMS. Nah, ini kalau masuk ke LMS dari awal itu, tapi kan sekarang kan sudah masuk ke tahap penampilan LMS-nya kita. Sebelum ke situ sebetulnya ini klik ini situs Guru Kemendikbud. Mana tahu nanti ganti akunnya, ya kan? Ganti akunnya sehingga harus mulai dari awal lagi nih. Jadi klik Kemendikbud akan tampil seperti ini. Pilih nanti LMS ya kakak-kakak ya. Pilih nanti LMS. Ini LMS-nya nih. Nih. Ya. Pilih LMS. Nah, kemudian akan disuruh kita kakak-kakak setelah klik LMS tadi akan muncul mengetik akun ya, email kita apa. Terus nanti dia akan klik setuju ya. Setelah berikutnya klik setuju. Itu nanti akan tampil ke sini ya. Akan tampil ke nomor 5 ini. Nah, itu. Oke. Sudah punya semua kan? Hujan ya? Ya kan Kak Yul? Kak Sam, ya Allah, hujan kuat betul Kak Sam. Saya tidak bisa mendengar Kak Sam. Ini pakai HP lagi. Ya, sebentar lagi hujan akan bergeser ke tempat Kak Iin. Dan Kak Sam. Ketahuan. Iya Kak, ya Kak. Nggak ada petirnya kan Kak? Hujan kuat betul Kak Sam. Kuat betul. Allah. Iya Kak. Nanti kalau udah tenang atau besok kakak-kakak ini ya. Mudah-mudahan tidak hujan besok. Besok kita prakteknya ya. Nanti saya SMS nanti Iya, Kak Yul ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, join aja Kak. Join off cam aja nggak apa-apa ya. Terima kasih Kak. Ya, jauhkan handphone dari kakak, nanti ada pula petir. Iya. Baik. Oke Kak Yul, aman Kak. Baik, ini praktik cara memfasilitasi ya. Nah. Melihat view progres peserta ya. View peserta. Nah, ini. Nah, kalau apa ya? Untuk melihatnya ya ini kita lihat view-nya ya. Nanti kita coba nanti ya. Kemudian peserta yang belum selesai mengerjakan akan terlihat semua di sini Kak. Mengerjakan tugas, ada nama-nama pesertanya. Tinggal kita klik ini. Kita klik, ini akan muncul ini ya. Nah, dari sini masih demonstrasi satu. Kalau nanti kakak-kakak di sini nama kalau saya klik nanti nama kakak di sini nanti. Yul Fitri, Iin, Desi, Sunarti, Anggi dan yang lain-lain kan gitu. Nah, peserta yang sudah selesai nanti akan terlihat di sini komplit gitu. Ya. Ada belum dikerjakan ini belum dikerjakan, terkunci, belum dibuka gitu. Nampak itu. Di kelas kita ini variasi lah ya kan. Itu ya. Baik. Itu nanti kalau udah komplit berarti peserta kakak-kakak itu sudah mengerjakan
Jadi yang belum komplit ingat-ingatkan lah ya kan. Halo Kak Joni, ayo Kak semangat, nah gitu ya. Baik. Kemudian mengecek hasil tes awal. Nah, jadi kan di awal itu ada pre-test ya kan kakak-kakak ya. Jadi ketika tiba waktu mengerjakan tes awal, nah ini pun tes awal ini kakak-kakak harus kita ingatkan. Ya, beberapa hal yang perlu kita ingatkan bahwa tes awal itu ada waktunya. Ya, ada deadline-nya, misalkan dari jam sekian sampai jam sekian. Terus ada juga deadline pengerjaan tugas itu. Sekian puluh detik, sekian puluh menit, 30 menit, atau 60 menit kan gitu supaya paham. Kalau nggak kita ingatkan, biasalah macam-macam. Kadang peserta kita itu kan ini ya masih baru ya kan, harus kita ingatkan supaya jangan menjawab soal itu dia tidak santai-santai, akhirnya terlena lewat dan terjawab cuma 3 kan gitu ya. Ini tidak sedang multitask mengerjakan hal lain dalam waktu bersamaan. Jadi mengerjakan tugas itu kakak ingatkan peserta harus fokus ya, jangan pula sambil mengerjakan tes awal sambil gendong nyusui bayi kan gitu. Nah, itu multitasking ya. Atau sambil ngerjain ini sambil ngurusi akreditasi ya. Ya kan kayak ini. Nah, itu ya. Jadi itu multitasking dihindari ya. Nah, caranya tinggal masuk kita ke klik tes awal ini kakak-kakak. Ya, kita klik habis nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, kita klik tes awal akan muncul seperti ini nanti. Jadi hasilnya kan nampak sini tes awal berapa nilainya langsung terlihat ya. Langsung terlihat. Nah, ini. Pilih aktivitas tes awal dan tes akhir. Nah, ini tes awal ya, sama ini. Ya. Habis itu akan muncul ketika kita klik tes awal Kak, ini yang betul ya. Dikliklah kuis statistik. Klik. Setelah diklik akan muncul seperti ini ya. Kuis summary ya. Terus semua peserta dapat mengakses kurs untuk dapat mencoba. Setelah dapat mencoba fitur bahwa sedang melihat tes awal atau tes akhir, akan melakukan pemantauan dan memberikan umpan balik selama sesi. Oke, boleh kakak-kakak dibuka. Nanti ya, nanti dibuka setelah ini. Membuat dan mengubah tautan diskusi virtual. Misal ini, dielaborasi isi pengenalan refleksi kita mau mentautkan linknya. Karena ada juga link di situ kakak-kakak, tetapi itu yang link dibuat oleh pusat. Ya, atau mungkin BBGP, tapi link itu nanti kan akan rekamannya akan tersimpan di emailnya, bukan di email kita. Kalau misalkan ke email kita yang disimpan, ke email yang dikasih oleh BBGP itu gitu, ke akun itu. Jadi makanya harus kita ubah ya, kita ubah tautan diskusi virtualnya. Nah setelah diklik, ya kan, setelah diklik, Oke, maka akan muncul seperti ini. Setelah kita klik mana materi yang mau kita tautkan itu ya, akan muncul ya seperti ini. Ya. Di atas ini Kak ada edit. Nah, biasanya semua kadang agak-agak samar nih tuh diedit. Dikliklah edit ini, ya kan? Kemudian setelah diklik edit akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Ada nanti di situ kita klik ini akan masuk ruang virtual. Nah, ini tidak semua dibuat oleh ini kata-katanya masuk ruang virtual. Kadang-kadang dibuat di sini link terus. Kadang-kadang nama materi yang dibuat di sini. Jadi jangan nanti anggapan, oh mana
ruang virtualnya, nggak ada di sini. Nah, pokoknya ada di situ biru-biru agak lain tulisannya. Nah, itu aja lah klik. Ketika diklik ini kakak-kakak akan muncullah seperti ini yang keempat ini. Akan muncul link absen. Dikliklah link option ini. Ya, diklik link option ini. Setelah diklik, kalau di remote ini akan hilang dia. Ya, ini diklik, kemudian akan muncullah seperti ini kakak-kakak. Ini ya. Nah, kita masukkanlah link sini di bawah ini. Terus sini judulnya. Nah, judul ini kakak-kakak kita copy paste. Misalkan ini tadi ya. Ini judulnya. Ini kita copy paste, thread the blog, copy, masukkan dia ke teks ya, copy paste. Baru nanti link balik lagi nanti ke Google Meet-nya kita copy paste sini linknya yang sebenarnya yang kita buat itu. Setelah itu nanti akan muncul dia Kak di sini. Ya, linknya itu. Nah, ketika di sini nanti ada di sini nanti penyimpanan. Ada nggak namanya penyimpanan? Oh, nggak ada. Ya. Biasanya kalau di sini ada don, ini ada 6. Don untuk menyimpan. Don, oke. Dia don ini masih ke sini dia. Ya. Setelah ini nanti ada lagi di bawah, shape. Nah, kita geser ke bawah, tapi di sini nggak tampilkan mereka. Kliklah save itu. Itulah langkah paling terakhir untuk menyematkan link Google Meet kita untuk menotkan di sini. Habis itu setelah di save, baru nanti peserta akan masuk ke LMS-nya, link yang kita buat tersebut. Mereka tinggal klik itu untuk melakukan Zoom atau tatap maya sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan gitu. Kakak ya. Kemudian catatan praktik atau tautan sinkronus. Nah, ini pengenalan refleksi ya. Refleksi. Mari mencoba 7 menit ya. Ini mencoba siapa ya? Nah, coba siapa yang mau mencoba ini? Kita coba dulu satu orang. Ini saya matikan ya. Coba Kak Muhsin. Untuk menautkan link. Atau saya aja dulu ya. Saya ya. Saya coba ya. Oke, saya buka course. Saya coba membuat link dulu. Membuat link ya. Mana. Saya share dulu ini. Google Chrome saya ini. Windows. Oke, coy. Bentar ya Kak ya. Oh, ini tip. Nah, jadi ini tip ya. Jadi Kak, nanti kalau udah hilang, bingung, di calling saya ya, karena saya ke tab saya ini supaya nampak. Jadi ini tab, kan di akun Google saya ini sudah ada di sini. Ini akun Unimed saya, ya. Akun Unimed saya, akun yang saya gunakan untuk masuk ke plafon PMM dan juga akun PKG PJOK ini. Ini akun, nampak kan Kak? Nampak gini yang saya klik-klik ini. Akun dari BGP Kak, fasilitator. Nampak. Nah ini akun BGP. Kalau saya klik ini Kak, ini nanti kakak-kakak akan diberikan Riau. Masing-masing nanti yang mendapatkan tugas dalam mendiseminasi ya. Kita klik ini. Oke, setelah kita klik, akun saya sudah berubah ini menjadi akun fasilitator ya. Kemudian di sini ada bintang-bintang. Bintang-bintang titik 6. Titik 6, titik 9 ya. Ini kita klik. Setelah kita klik, nanti akan bertebaran di sini aplikasi-aplikasi. Yang kita pilih adalah Meet. Karena kita menggunakan Google Meet Premium. Kita klik ini. Terus
Nah, kita klik. Kan tampilannya seperti ini. Ini kita membuat link ini ya. Membuat link. Kita klik new. New akan muncul 3 option di sini. Yang kita pilih adalah schedule. Membuat jadwal ya. Membuat jadwal. Kalau yang start ini sudah ada apanya ini? Sudah ada link-linknya ya. Kita tinggal join. Ini buat jadwal kita karena kita mau jadi ownernya kan gitu. Kita klik lah ini. Masih kelihatan nggak Kak? Kelihatan, Kak. Oke, akan muncul ya. Nah, di sinilah Kak kita klik judul ini. Misalkan saya buat judulnya tadi adalah umpan balik rencana tindak lanjut RTL 3. Oke. Saya copy paste, setelah saya copy tadi saya paste. Chat. Nah. Ya. Ini dari dashboard tadi nih. Oke, kita atur jadwalnya misalkan ini mau main jam 1 PM. Ya kan? Sampai jam 12 malam. Jam 11.30 PM aja. Berapa jam itu? Oke, tanggalnya sudah. Ya. Lalu jangan lupa Kak kita buat sepeda. Yang di search Atau yang lain yang di apa enggak tampil. Yang mana Kak? tidak tampil yang di search Kakak nih. Oh, nggak tampil ya? Enggak, Tidak Kak. ada. Oh, berarti udah pindah ini ya, pindah. Masih tampilannya Umit tadi. Ya udah pindah alam. Bentar ya. Saya share lagi. Udah bergeser dia. Nah ini. Nah ini setelah tadi yang itu akan muncul, kita klik tadi schedule kalender meet itu akan muncul ini Kak. Ya, akan muncul ini. Inilah judul yang saya copy paste dari LMS tadi. Jadi Kak, judul ini tak boleh diubah-ubah ya. Seperti apa wujud tulisannya. Pastikan aja ya Kak. Iya, pastikan aja. Jangan hilangkan titik hijaunya ini. Ini apa ini? Bulan. Ya. Kalau bulan ini dimatikan maka gelap lah. Ya, memang kulit gelap tapi pendapatan terang kan gitu. Amin, amin, amin. Nah ini kotanya ya, kita harus buat Dumai, Siak. Nah, buat sini Siak. Nah, buat sini Siak. Regens. Nah, ada lagi Siak yang lain. Siak. Siak Hulu, Siak kecil. Nah, ini Siak Sri Lanka. Sri Indrapura, Kak. Di Indrapura. Indrapura. Kliklah sini. Ya. Yang lainnya nggak usah diubah-ubah kakak-kakak. Ya, cukup ini saja. RTL, terus nama di mana kita lokasi join itu. Setelah ini pun nggak usah diklik. Jadi kakak-kakak kalau buat link ini, jangan misalkan hari ini link, pagi-pagi lah dibuat linknya. Ya, jangan semalam. Kalau kemarin kita buat linknya, ya kan, nanti bingung kita mencarinya di kalendernya itu. Karena di kalender itu biasanya tersimpan juga link-link yang lain kalau kakak banyak acara kan. Nah setelah ini baru kita simpan. Jangan lupa simpan. Ya, save. Nah, yang mana dia nih? Kan banyak ini linknya nih. Ada tadi link Monep penelitian. Ada 2 tadi sini. Ya tadi 4 balik ya. Yang ini dia Kak. Ini jam 1 sampai jam 11.30 malam. Kita klik lah ini. Terus muncul ini. Kita klik join. Nah. Oke. Ini udah nggak muncul lagi nih ya. Karena udah pindah alam. Jadi Kak setelah saya klik join ini. Akan muncul. Karena 2 ini. Nah, setelah klik join ini kakak-kakak, join akan muncul ke YouTube-nya ya, ke Google Meet-nya. Ini saya pindahkan dulu. Setelah masuk ke ini, saya share lagi ke YouTube-nya Google Meet. Mana dia? Oke. Nah,
Oke, setelah klik tadi yang tadi diklik akan muncul seperti ini, Kak. Nah, setelah di sini kita kliklah join. Ya. Kita klik join. Nah, kita klik join. Oke, muncul saya di join ini. Nanti yang kita perlu ngirim ke peserta, mana tahu dia lagi di perjalanan, ini kita klik ya, di blok ya, atau di apa aja tuh, di blok secara manual. Baru kita copy, baru kirim ke grup. Nah, gitu dia, Kak, ya. Kirim ke grup. Ya, kita kan nggak tahu ada yang di jalan, ya. Kirimlah, bro. Supaya ini, mana grup kita? Mana ini grup kita sini? Kelas 4, ya. Nah, masukkan dia. Nah, silakan join kan gitu. Nah, itu dia ya. Itulah, Klik Kak. hostnya, Kak. Rekaman pada hostnya. Oke. Rekaman pada host. Baik. Nah, ini kan ini kok ada ini ya. Ini kan ada bintang apa ini? Ada segitiga, ada balok, apa ini? Segi 4, ada lingkaran. Kalau kita mau record, ini diklik, Kak, ya, ini. Nampak kan? Iya. Nah, Pilih recording. Nampak kan? Nampak. Nah, kita klik record. Mana nih Kak Sam? Oke, saya ulangi ya. Klik ini, yang 3 bagian ini, klik recording. Setelah klik recording, ada di sini start recording. Ini nggak usah diklik ini. Oh, ya. nggak usah. Nanti jadi bahasa Inggris dia. Jadi start recording. Nah, Start. Akan muncul di sebelah kiri atas. Nah, recording ya. Nah, ini. Nah, untuk menstopnya, pindahkan aja kursor kita ini ke sebelahnya. Atau diklik. Ya, diklik. Stop. Ya. Stop recording. Nah, jadi kakak-kakak, begitu mulai kita rekam, maka mulai saat itulah sistem akan menghitung video rekaman kita itu. Ya, mulai dari saat itu. Sampai nanti kita klik stop recording. Nah, stop. Nah, sampai sinilah. Ya. Nah, stop. Maka nanti akan masuk dia, Kak, ke sebentar saya tutup ini. Akan masuk hasil rekaman kita itu ke Mas, tolong kemas semua nih, Mas. Nih, ke sini. tengok, ini permada. Mana dia? Google Meet. Akan masuk dia hasil rekaman kita itu ke email yang dari BBGP itu. Ini tinggal klik kita. Kita klik, ya. Posisi saat ini masih di email fasilitator BBGP. Kita klik email, Gmailnya ini, Gmail. Nah, muncullah sini hasil rekaman. Ini, Kak, hasil rekaman ini. Nah, hasil rekaman semua ini sampai ke bawah. Nah, sampai ke bawah sini. Hasil rekaman semua ini. Jadi seandainya sewaktu-waktu hasil rekaman. Screen-nya. Ulang, Kak, lihat hasil rekaman, Kak. Ya, setelah diklik Gmail, saya stop ya. Sampai di Gmail tadi, kakak-kakak akan dibawa ke isi Gmailnya. Nah, ini ya. Nah, ini. Inilah hasil Gmailnya kakak-kakak. Ya. Nah, jadi hasil Gmail ini kalau kita klik akan begini dia. Nah, wah, muncul lagi, dia pindah lagi dia. Ini kita klik. Untuk melihat siapa-siapa yang hadir, Kak, di pertemuan ini. Nah, misalkan ini meeting attendance ya. Saya klik ini, pindah dia. Saya lagi nih, pindah lagi dia. Oke, main kejar-kejaran ini. Ini
ini bukti, makanya nggak bisa berbohong. Ya, ini bukti rekamannya, Kak. Rekaman siapa-siapa yang hadir. Misalkan ini saat ini yang hadir adalah fasilitator Muhsin, Karesan sampai Kakak Yulfitri. Makanya wajib semua join. Walaupun mungkin joinnya pasif kan gitu. Tapi harus ada nama di sini terekam. Karena ini nanti yang diperiksa oleh tim Monep. Pertemuan pertama, siapa yang hadir? Nah gitu. Kalau nggak ada dia, nah, kita pun fasilitator nggak mungkin buat si peserta hadir kalau memang tidak hadir kan gitu. Ya kan? Nah ini Kakak. Terus nampak di sini Kak. Durasi dia hadir berapa? Berapa jam ini? 1 jam. Nah, ini ya. 1 jam. Terus joinnya jam berapa? Nah, terus berapa lama dia? Ada juga sini yang hadirnya 9 menit Kak. Ini Kak Nirwa. 9 menit kemana refleksi bukti karya itu. Dan saat itu Kak Nirwa begitu join langsung lip kayaknya. Ini nampak sini. Kalau Kak Riko 21 hari. 21 menit. Ya, 21 menit. Pasti menang lah dari Kak Nirwa kan. Menangnya di sini siapa pemenang 1 jam? Pak Muksin ini 1 jam. Mbak Min, Kak Resan. Kain. Oh, Kain luar biasa, Wah. Wah. 1 minggu. Laptop baru Kak, laptop baru. Laptop baru. Masih running ya. Langsung running dia ke PKG PJOK ya. Itu ya kakak-kakak ya. Nah, itu untuk report kehadiran. Kalau untuk report ininya, nah ini saya tutup lagi nih. Nah ini dia. Saya stop lagi. Cancel. Nah ini. Kalau report rekaman. Nah ini kalau record rekamannya akan muncul seperti ini dia. Ya kan ini. Nah nanti 50 menit 1 JP kita ini. Habis ini Kak, ya kan, agar ini bisa kita ekspor ke YouTube, pertama harus kita download dulu. Download. Begitu terdownload dan masuk dia ke explore komputer kita, tersimpan komputer kita. Habis itu baru diekspor dia ke YouTube ya. Nah, YouTube-nya harus YouTube dari fasilitator ini kakak-kakak. Kalau YouTube pribadi nanti agak sulit dia. Nah, kita coba. Oke. Kita coba download ini ya. Download. Nah, setelah saya klik download tadi, kakak-kakak akan muncul dia seperti ini. Download anyway, ya. Kita kliklah download anyway. Download. Oke, akan ini sudut atas ini masih proses dia. Proses, ya kan? Nanti akan tersimpan dia di menu kita, di download nanti. Komputer kita. Nah, sekarang coba perlihatkan hasil downloadnya. Stop. Oke. Oke. Ini lagi proses ini kakak-kakak ya. Lagi proses ini. Karena belum 100%. Kita tunggu nanti kalau sudah. Baik.
Ayo cepat dong. Udah lapar ini. Cepat ya. Oke, sudah. Ini kalau sudah komplit Kak ya. Kalau sudah komplit, kita download itu akan nampak di situ. Nah, setelah dari sini kakak-kakak, ini kita pindah ke ini ke YouTube. Tapi YouTube yang mana? YouTube yang di di sini ya, YouTube dan email kita. Email dari fasilitator ini ya. Oh, ini. Mana Pak? Itu mana ini? Itu adalah ini ya, meeting. Nah, ini. Ya. Kembali kita ke sini, Kak. Karena sudah terdownload tadi, kembali kita ke sini. Nah, ya. Kembali ke sini. Ini udah fasilitator ini kan. Kembali kita ke titik 9 ini. Kita klik. Kita tengok YouTube di bawah. Nah, ini ada YouTube. Kita buka lah ini. Nah, tinggal lagi dia. Wah, ini terganggu ini. Oke. Your channel. Jadi setelah kita klik yang tadi kakak-kakak, kita klik YouTube akan tampil seperti ini Kak. Akan tampilnya seperti ini ya. Nah, setelah kita klik YouTube yang tadi ya, maka kalau sudah begini tampilannya, kakak-kakak tinggal klik Create di Create ya, klik dan upload video. Nah, biasanya begitu, upload video. Yang akun YouTube regulernya pun akan ini juga, itu bisa seperti itu. Cuman nanti dia nggak bisa menyimpan karena banyak ya, karena premium dibayar, jadi bebas kita menggunakannya. Jadi kita kliklah upload YouTube ini. Oke, setelah kita klik ada di sini select file ya, seleksi file. Kita klik seleksi filenya. Nah, ini seleksi file itu akan kembali di bawahnya kita ke rekaman tadi. Rekaman saya itu kan tersimpan di download. Maka kita klik download akan ini. Kita open. Nah, akan munculnya begini, Kak. Oke. Sudah. Karena kita menyimpan rekaman tersebut sudah dengan yang benar tadi, maka sampai ke YouTube pun saat kita upload akan muncul seperti ini dia Kak. Ya. Kamu seperti ini. Ini sudah masuk ini video mentahnya itu ke laman YouTube akun kita. Terus kita klik next. Nah, buat dia yes, it's made for kids ya. Oke, kita klik teruskan klik lagi. Ini mulai detail, video elemen, cek, cek mereka. Terus lagi untuk visibility-nya. Nah, ini boleh kakak-kakak public atau privat. Kalau BGP katakan ya privat aja, cuman kalau saya public aja ya supaya bisa semua dilihat oleh orang gitu. Dari situ publish ya. Kita klik publish. Oke, muncul seperti ini Kak. Ini kita tunggu ini persentasenya. Upload persentase sekitar 40 menit, 40 detik. Nah, ini. Kira udah paham lah itu ya? Oh, tinggal ininya. Menyematkannya ke apa namanya? Ke akun ya, ke akun. Oke, 14.93. Ayo, come on. Oke, udah komplit.
Komplit, proses. Baik. Nah, muncul di sini, Kak. Ini nanti, Kak, kalau ini sudah nampak gambarnya, ini akan komplit dia. Tapi sebelum itu nggak akan bisa. Ya. Nah, ini batal ini. Ya, proses done ya. Nggak bisa dia. Oke, sampai situ udah paham, Kak? Atau bingung? Mumet, Kak. Mumet. Ada lah. Ada Mumet ini. Ini kita cari dulu ya. Kita cari tadi ini. Cipek, Kak. Capasdanya mumet. Parkir nih. Aduh, parkir. Semangat. Nanti kan kita dampingi juga. Mumet, Kak. Udah parkir 5 lagi, tambah mumet. Ada yang parkir ya? Jatah 5 parkir. Ini Yang dari kayaknya, Bang Rio sama Bang BRI. kayaknya apa ini? Namanya terganggu ini. Akun kita. Kasam, Nah, itu kakak kan ada 2 akun. Maksudnya 2 akun itu 1 laptop atau 2 laptop dipakai? itu yang di akun itu kan untuk praktek simulasi. Nanti Kak akun satu itu kita nanti bagi peran ini, Kak. Bagi peran ada yang besok 4 jam, ada yang sebagai fasilitator, ada yang sebagai peserta. Nanti misalkan di bagaimana cara menilai refleksi. Nanti kakak-kakak nanti memasukkan tugas-tugas refleksinya. Nanti fasilitator menilainya begitu. Simulasi aja. Enggak Besok. kayak yang sekarang ini loh, Kak, yang sekarang kakak tampilkan ini kan fasilitator ada 2 nih muncul. Heeh. Itu kakak pakai 2 akun, 1 laptop atau bagaimana? Satu. Akun fasilitator aja tuh, Kak. Kalau akun tadi yang satu lagi itu untuk login ke LMS-nya aja. Nah, gitu. Nanti Kak kita dampingi nanti. Besok kita perkuat ya. Besok kita perkuat supaya simpul. Oke. Jangan resah, galau, apalagi bimbang ya. Perkiraan jam berapa besok, Kak Sam? Besok hari apa? Rabu. Iya. Nah, nanti kita sepakati ya. Soalnya pas kebetulan ini anak pesta siaga ini, Kak, pramuka. Oh. Oke, nanti kita bahas. Kita tengok dulu ini ya. Nah, ini cara menurunkan tadi ya, link apa? Link tadi sudah ya. Mari mencoba. Nah. Baik. Ini diskusi ya, diskusi kakak-kakak nanti. Tadi ada diskusinya kan yang kita apa itu kan? Nah, DKI-in misalkan datang fasilnya. Bagus sekali Kak apa yang kakak tuangkan ini, terima kasih gitu ya kan. Misalnya gitu Kak, kalau mau mengantar itu ucapkan terima kasih. Terima kasih Kak Iin sudah mengumpul tugas, sudah tepat waktu mengumpul tugas. Tugas yang kakak buat ini luar biasa, jadi gitu dia kan. Namun Kak ada beberapa hal yang perlu mungkin ditambahkan. Yang pertama kan gitu ya kan. Nah, semangat Kak Iin. Nah, gitu. Lalu dikasih umpan balik ya. Penguatan itu. Ini. Terus nanti memberikan umpan balik kuis, survei. Ini dia. Klik survei, ya kan? Nah. Kemudian survei nanti tinggal ini Kak, diklik aja nih. Untuk surveinya itu. Ya. Nah, ini dia. Tinggal surveinya kita komentari. Kalau jawabannya benar atau salah, kita komentari. Ya. Kalau bagus, luar biasa. Bagus. Nah,
Gua Kak, mulai mabuk ini, tapi besok akan jelas semua itu Kak. Lalu perekaman test pen kakak-kakak ya. Jadi test pen ini kan di awal tadi sampaikan perlu. Nah, ini kadang-kadang test pen itu ketika kita klik akan ini ya Kak, akan muncul seperti ini dia. Jadi kita tetap loginnya nanti pakai akun LMS kita ya. Pakai akun LMS. Nah, ini terus masuk ya kan. Nah, lalu penggunaan TenSpan. Nah, ini nanti kita klik TenSpan, masuk. Nanti diminta email kita. Jangan diklik email yang lain, mungkin nanti muncul email yang lain. Email kita juga kan gitu. Nah, setelah itu nanti di sini nanti Kak, kita upload semua link yang dari YouTube, Ini nanti besok kita moderasi ya. Misalkan ini status ketercapaian ada nanti, ini secara totalitas semua ini. Ini secara total. Mulai dari terjadinya pembayarannya, nanti biasanya pembayaran itu akan selalu kosong dia. Ketika sudah selesai pendidikan baru muncul di sini ya. 27 juta gitu ya kan. Muncul dia. Baru sinkronusnya ini semua dimasukkan. Kalau ini kan otomatis asinkronus ini. Berapa menit kita menggunakan aplikasi itu, mengomentari tugas, memeriksa tugas, maka jadi ini kan ada target durasi. Nah, durasinya ada berapa menit. Kalau bisa saya katakan tadi dilebihkan ya. Nah, itu ya. Nah, ini dia. Ini belum memenuhi target. Ya. Tapi di sini Kak, misalkan modul 1.1 pembelajaran asinkronus ini diklik Kak. Jadi setiap ini berbeda-beda dia menitnya. Ya. Jangan sampai biasanya kan di dalam ini kan ada 3, ada 4 sub ya. Dari pembelajaran ini, modul 1.1 ini. Nah, semua sub-sub itu kalau bisa jangan ada yang kosong. Ya, semua sub itu kalau bisa ya terisi semua. Karena kalau kosongnya nanti dia akan tetap merah gitu. Jadi setiap sub itu ada target waktunya. Ada 7 menit, ada yang 10 menit gitu. Ini test pen-nya. Nanti kakak-kakak saat kakak-kakak memeriksa tugas ataupun diskusi nanti akan muncul ini Kak di bagian bawah sebelah kanan. Kalau muncul ini yang merah, kakak klik supaya dia ini jadi biru seperti di atas ini. Karena kalau ini dia tidak men-screen. Enggak di screen-nya kerja kita menggunakan LMS. Jadi harus dalam keadaan biru seperti ini supaya terscreen dia ya. Nah, jadi ini berhenti dia ini menyala, ini ada penjelasan ini. Ya, menyala. Kalau merah dia mau 30 jam pun enggak akan terekam dia itu. Tapi kalau ini 10 menit langsung masuk dia ke TenSpan. Nah, itu ya. Ini kakak-kakak sub-sub tadi. Kakak modul 3 ada 2 sub. Ya. Buatkan pemahaman tambah. Tambah ini rekaman. Ya. Baik. Ini sama yang apa ini? Yang sinkronusnya. Ya, ini masukkan link YouTube-nya. Simpan. Akan muncullah dia seperti ini yang ketiga ini. Akan 74 menit. Nah, itu ya. Oke, kalau mau dihapus mana tahu salah kan masuk email itu kan banyak salah klik kita. Karena mungkin lama terkumpul yang pertemuan 1, 2, 3 pada dimasukkan. Pengen kita masukkan bersalahan, boleh dihapus. Ya, tinggal klik ini yang gambar sampah. Oke, pusat informasi dan bantuan sudah tadi ya. Silakan hubungi admin kelas atau masalah ini dia kalau nggak ada ini. Biasanya admin itu kan dia cari terus sampai totalitas kan. Merdeka. Selesai Kak. Besok kita simulasi ya. Merdeka. Merdeka Kak, oke. Merdeka. Siap Kak, siap. Jam berapa kita mulai? Besok. Jam 10 bisa Kak?
Itu dari Kak Sunarti. Habis zuhur Usahakan Kak. siang lah Kak, pagi ngajar Kak. Nah, Siang berangkat kami Kak sama Kak Anggi. kemana? Ke surga? Mana tuh? Berangkat Rawang. Ke Tualang kan berangkat Kak. Porseni PKRI Anggi kami. Anggi Kamis Kak. Anggi Kamis berangkat pagi. Nah, nih Beng Anggi lah besok hari Kamis Anggi. Kecamatan kami berangkat besok Gi, jam 2 Gi. Kamis Bariko. Ya, Oke, selamat nanti Kamis. berarti nanti di grup kita polling ya. Jam 10 lah Kak. Oke, bantu Kak. kami, Kak. Kalau enggak malam. Kami ngikut aja. Jangan Jangan, jangan. Malam Nah, malam dimarahi suami lah ya kan. Kalau kami laki-laki jangan kan. Jangan malam Kak, nggak bisa kami Kak. Nanti kita polling ya di grup ya. Atau subuh Kak Desi. Pagi aja Kak, jam 9 masih segar nih. Ya, polling aja. Ya, betul Kak, ya. Oke. Kakak-kakak semua, kita sudahi pertemuan kita. Izin lu Kak, izin Kak lah. Jangan. Lagi sama papi tuh. Kak, izin lu Kak. Ya kan Ibu, silakan. Silakan Kak Tua, Kak Nirwa. Kak, ini gini Kak. Berhubung 2 JP yang kita pelajarin ini masih mengambang atau masih terain-ain bagi diri saya pribadi Kak. Apakah bisa dibantu PTP-nya nih Kak dikirim Kak biar bisa selalu dipelajari Kak. Bisa. Cuman itu aja Kak karena malam lah Kak dengan. Oke Kak Nirwa, ini permintaan ini harus dikabulkan ya, sehingga nanti kakak-kakak sambil nyantai, kopi, ngisap, rokok, ya kan, bisa dibuka-buka LMS-nya dengan moderasi yang ada di PPT itu ya. Boleh, kita bagi nanti Kak Nirwa ke grup Ya ya, Kak, kakak yang lain. Izin Kak, kebetulan satu hari ini kami full nih Kak yang calon piloting PPG nih Kak, sampai jam 5 Kak. Ini nyambung nih Kak. Selamat lah. Nanti mainlah PPG. Wih, cair. Ayo, Ya. 2027. Mewah Kak Nirwa. Ini minta bantu sama Kak Riko, sama kakak-kakak semua untuk membantu nih Kak. Tugasnya. Baik. Makasih Kak, itu aja Kak. Siap. Ditunggu Kak. Baik. Sama Kak Nirwa, tengok nih. Wih, udah jelas lah. Selamat. Sudah sertifikatnya. Baik, kakak-kakak, kita sudahi pertemuan tatap maya kita pada hari ini. Untuk besok akan kita kuatkan lewat simulasi-simulasi. Jadi harapannya besok Kak izin supaya dikondisikan tempatnya yang nyaman bagi yang mungkin sedang perjalanan. Boleh nanti sampai di tujuan. Kan kita kan bukan sendiri di sini. Inilah tugasnya, pentingnya kelompok kita ini ya. Kita ini nanti selesai kegiatan ini saling berbagi nanti. Kalaupun nanti ada kendala, boleh saya mungkin lagi buka laptop, video WhatsApp, PC video call ya, WhatsApp untuk ininya. Iya itu ya, terbuka kok ya. Karena memfasilitasi ini kakak-kakak, walaupun selesai ini, tanggung jawab saya kepada kakak-kakak terus mengalir kan gitu. Artinya kalau ada kendala-kendala, kita tetap berkomunikasi begitu. Oke, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Baik kakak-kakak, sebelum kita tutup, kami mohon kepada Kiai Riko Despice untuk memandu doa kita pada akhir pertemuan kita ini. Silakan Kak Riko. Oke, siap. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, makasih Kak Riko untuk foto. Ya, Karesan, izin Karesan. Baik, Kasam. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Dan 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Baik. Makasih kakak-kakak. Sampai jumpa.
Kakak. Besok ya. Ya, Jamnya Kak. akan kita polling di grup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Siap, Kak. Terima wabarakatuh. kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak Riko, cair.